قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa istiqomahkan kita di atas agama yang mulia ini. Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas Islam yang mulia, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masih pada pembahasan mendulang hikmah atau pelajaran dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam penentangan mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada dua cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama, mereka menentang dan melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara psikolog. Jadi mereka menyerang mental Nabi dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang kedua yang ditempuh oleh orang-orang Quraisy di dalam melemahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu penyerangan secara fisik, secara kekuatan yang mereka miliki, agar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhusus sahabat-sahabat beliau meninggalkan Islam yang mulia ini. Namun bersamaan dengan itu, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegar untuk mendakwahkan Islam yang mulia ini. Maka beliau menempuh cara untuk bagaimana dakwah ini terus tersebar dengan cara mendidik, membimbing sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu rumah, Darul Arqam, rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang Darul Arqam, rumah dari seorang sahabat Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah beliau, tempat ini sebagai markas di dalam mendidik sahabat-sahabat yang jumlah mereka tidak banyak, hanya 60 orang sahabat-sahabat yang beriman ketika itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan selesaikan dulu hikmah, beberapa hikmah
pelajaran yang bisa kita ambil dari dua cara atau dua metode yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam melemahkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum buka halaman berapa? 173. Ini kan? Ya, oke. Jadi hikmah pertama ini sudah kita sebutkan, nikmat yang besar dan sangat luas bagi seorang muslim ketika mendapatkan kesempatan untuk menunaikan syariat Islam dengan aman dan tenang. Dan ini kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat rasa aman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita mampu menegakkan syiar-syiar Islam, di mana kita mampu untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dilarang oleh pemerintah untuk menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dilarang untuk menegakkan solat 5 waktu secara berjamaah. Kita tidak dilarang untuk menegakkan atau melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan. Kita tidak dihalangi untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci di Mekah. Maka ini nikmat yang perlu kita syukuri. Dan kata penulis, mengenal sebuah nikmat itu dapat diketahui melalui dua hal. Pertama, mengenal sejarah. Makanya sering kita sampaikan pentingnya kita mempelajari sejarah-sejarah manusia-manusia terbaik dari para nabi, para rasul, kemudian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama yang datang setelah mereka, karena itu bisa menguatkan keimanan kita. Dan ini salah satu cara, metode yang sangat bagus untuk menguatkan keimanan kita agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita untuk membaca sejarah, kisah-kisah dari orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah yang kami abadikan di dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, tidak lain kami sebutkan dan kami kabarkan kisah-kisah tersebut supaya engkau istiqomah, supaya engkau ambil pelajaran, supaya engkau tegar di atas kebenaran ini. Maka ini sebuah metode yang sangat bagus di dalam menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk mengenal sebuah nikmat adalah dengan mengenal kenyataan, agar dapat mengetahui bahwa engkau adalah beda dan mendapatkan keistimewaan. Antum harus tahu yang antum dapatkan saat ini dari bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebuah nikmat, sebuah nikmat yang harus kita syukuri, karena di sana ada sebagian orang yang sulit untuk menerima dakwah yang mulia ini, orang-orang yang Allah tidak berikan hidayah. Maka ini adalah hal yang terus kita syukuri dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita dan Allah wafatkan kita di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Hikmah yang kedua, kehidupan di muka bumi ini bukan sebagai ukuran tentang kedudukan seorang di depan Allah. Karena ada saja orang yang disiksa, dihinakan, dipukul, tetapi dia adalah seorang muslim yang soleh dan bertakwa. Sebagaimana ada manusia yang dihormati, dimuliakan, sementara dia adalah muslim yang sakit, sesat dan binasa. Karena memang ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah yang ketiga ini. Bagian A, Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga mampu mencegah orang-orang musyrik untuk melakukan apapun dari bentuk penyiksaan terhadap beliau.
Begitu juga mampu menjaga para sahabat-sahabatnya. Namun hikmah di balik ujian itu adalah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama beliau dari kalangan para sahabat, tentunya ada hikmah. Yang pertama, mengangkat derajat mereka, menambah amal kebaikan mereka, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan seorang yang beriman itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, itu tidak akan lepas dari yang namanya ujian, dan itu sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menguji seorang hamba itu dengan kadar keimanan dia. Am hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami biarkan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi ini sudah merupakan sunnatullah ya, dalam surat apa ini? Surat Al-Ankabut. Wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira bahwa mereka itu tidak akan diuji, tidak akan diberikan musibah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Tujuannya agar Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Yang kedua, hikmah di balik ujian adalah agar menjadi panutan bagi generasi yang datang setelah mereka tentang bagaimana cara dan sikap menghadapi bentuk penyisaan fisik, dan bahwasanya seorang muslim biasa baginya bila menderita, disiksa dan dipukul. Ketika hal tersebut terjadi kemudian dia mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat pilihan mengalaminya, maka akan ringan baginya dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Karena sebagaimana kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu lapang, maka kita juga mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu sempit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi uswah, jadi qudwah, panutan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun akan dirasakan oleh pengikut-pengikut beliau. Orang-orang yang istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi dicemooh, Nabi dicaci maki, Nabi dikata-katain dengan gelar-gelar yang tidak pantas untuk beliau, maka siap-siap kita orang-orang yang beriman kepada beliau, orang-orang yang senantiasa semangat di dalam mendakwakan sunnah-sunnah beliau, siap-siap untuk dicemooh juga, dicaci maki, dikata-katain, disematkan dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Jadi memang harus bersabar. Itu sikap seorang muslim ketika dia dihadapkan dengan siksaan-siksaan, atau secara yang tadi dua metode yang dipakai oleh orang-orang Quraisy, baik itu secara secara psikis, mental, kemudian fisik yang diserang, maka kita harus bersabar. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyabar. Begitu juga kita belajar dari orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang berjalan di atas jalan mereka rahimahumullahu ta'ala. Contoh, ketika kita berumah tangga, ambil contoh ya, dalam rumah tangga, kita tahu bersama di dalam rumah tangga itu pasti kita akan dihadapkan dengan perselisihan, percecokan, pasti itu sudah merupakan sunnatullah itu. Tidak ada satupun rumah tangga dari kalangan sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang datang setelah mereka pasti ada masalah di dalam rumah tangga. Jangankan kita, keluarga Nabi pasti ada masalah kan. Cuman bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menyikapi masalah-masalah yang terjadi
di dalam rumah tangga. Ada seorang ulama dari madhab Maliki, namanya Abu Bakar bin Labbad Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Ini seorang alim, seorang yang berilmu dari kalangan madhab Maliki. Kita tahu bersama, beliau itu punya istri yang luar biasa, Masya Allah, kurang ajarnya, sangat kasar dengan beliau. Ya, maka suatu hari ketika beliau duduk-duduk dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya, maka datang istrinya dan mencaci maki suaminya ini. Siapa? Abu Bakar bin Labbad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Itu dikata-katain di hadapan murid-muridnya, di hadapan sahabat-sahabatnya. Bagaimana perasaannya itu? Antum sedang duduk-duduk dengan teman-teman, lantas datang maitua kemudian bajalo-jalo mencaci maki antum di hadapan teman-teman. Kira-kira apa yang antum perbuat? Coba kita belajar dari ulama-ulama terdahulu. Apa yang beliau lakukan? Beliau dikasih saran, kasih masukan dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Wahai guru, wahai imam, antum ceraikan saja istri seperti ini. Masih banyak wanita-wanita yang soleha, yang cantik, yang muda, yang umurnya 19 tahun. Yayan tertawa, Yayan. Artinya disuruh ceraikan saja. Artinya tidak boleh mau pakai istri begini, kasar. Kan seperti itu. Mana kehormatan seorang suami? Seorang istri itu kan harus mengagungkan dan menghormati seorang suami, karena suami itu punya kedudukan yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan perkara yang pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bagi wanita muslimah, perkara yang pertama ditanyakan setelah pertanyaan tentang solatnya adalah bagaimana pengagungan dan penghormatan dia terhadap suaminya. Artinya suami itu punya kedudukan yang agung, insya Allah. Itu yang harus diketahui, wahai wanita-wanita muslimah. Suamimu itu punya kedudukan yang anti harus jaga. Akhirnya sahabat-sahabat katakan, sudah, ceraikan saja. Kalau antum mau menikah, kita bantu. Kita kumpulkan donasi, kita bantu antum menikah. Itu. Apa kata Abu Bakar bin Labbad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala? Beliau cuma katakan seperti ini. Kalau ana ceraikan dia, pertama, ana khawatir laki-laki yang akan menikahi dia itu tidak akan mampu bersabar dengan perbuatan dia. Jadi cukuplah aku yang bersabar menghadapi wanita seperti ini. Ya. Kedua, dia cuma katakan begini, inna likulli mu'min mihnatun. Ini orang berilmu ya. Orang kalau sudah terbimbing dengan ilmu, jadi apa yang keluar dari lisannya itu Masya Allah hikmah, nasihat. Walaupun dihadapkan dengan perkara-perkara yang besar. Bayangkan antum Masya Allah dicaci maki di hadapan teman-teman, sudah jatuh harga diri antum itu. Ya. Dia katakan inna likulli mu'min mihna. Setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mihna itu ujian. Jadi setiap orang beriman pasti akan dihadapkan dengan ujian. Dan beliau katakan wahia mihnati, dan dia istriku adalah ujian Allah untuk diriku. Maka aku harus bersabar. Ini juga menjadi pelajaran teman-teman sekalian. Ketika antum dapati ada seorang teman yang dia rajin belajar di majelis ilmu, semangat di dalam menghafalkan Al-Quran, semangat di dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika antum dapati istrinya yaitu jauh dari sunnah, istrinya kasar, anak-anaknya kasar, jangan antum langsung vonis teman antum, oh ini tidak becus di dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin sudah didik, dia sudah ajak istrinya untuk ngaji, tapi begitulah Allah belum memberikan hidayah kepada istrinya. Kadang itu ujian. Jadi istri dan anak-anaknya itu ujian bagi dia. Ya, ada ulama-ulama yang punya istri tapi istrinya kurang ajar, tapi mereka mampu bersabar. Ya, jadi kita harus apa?
banyak-banyak bersabar ketika dihadapkan dengan ujian, musibah-musibah. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ada istri marah-marah, katakan dia adalah ujian Allah untuk diriku. Jadi jangan sedikit-sedikit cerai, nanti pergi ke orang tua. Jangan, sabar. Itu ujian antum. Kenapa? Oke. Yang ketiga, apa hikmah di balik ujian itu? Cobaan dengan bentuk kesulitan seperti itu telah menghasilkan beberapa hal. Pertama, untuk memilah antara yang baik dan yang buruk. Tadi dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan apa tadi? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi tujuan Allah kasih ujian untuk Allah tahu siapa yang betul-betul jujur di dalam keimanannya dan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Jadi hikmahnya untuk memilah antara yang baik dan yang buruk. Mana sahabat-sahabat yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW. Itu akan terlihat dengan ujian. Orang yang keimanannya lemah, maka tidak akan tangguh dari semenjak awal, dan kalaupun berlanjut, maka akan lemah di tengah perjalanan. Dan pada waktu itulah akan terlihat antara mukmin yang benar dan mukmin yang tidak benar. Itulah sebabnya kenapa di Mekah tidak ada seorang pun orang munafik. Lain halnya dengan Madinah. Bentuk siksaan dengan fisik telah tidak ada yang menyebabkan banyak manusia masuk Islam karena latar belakang keuntungan dunia. Yang kedua, siksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman memberikan dampak kebalikan dari yang dimaksudkan. Siksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman memberikan dampak kebalikan dari yang dimaksudkan. Perlawanan tersebut membuat keimanan mereka semakin kuat dan semakin meluas. Justru penentangan dari mereka orang-orang Quraisy dengan cara-cara yang mereka lakukan, justru itu menambah keimanan mereka dan semakin kuat dan semakin meluas dakwah mereka. Contohnya, mereka menyiksa para sahabat yang menyebabkan mereka hijrah ke Habasyah. Nanti akan datang setelah pembahasan Darul Arqam, Nabi membimbing dan mendidik sahabat-sahabat di rumahnya, seorang sahabat Arqam bin Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Setelah itu sahabat-sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah, dan ini hijrah yang pertama di dalam Islam. Sebab di Habasyah ada seorang raja, Najasyi. Najasyi bukan nama raja ya, tapi itu gelar untuk seorang penguasa Habasyah, namanya Najasyi. Sama dengan penguasa Mesir namanya apa? Fir'aun. Jadi semua penguasa raja-raja Mesir itu namanya Fir'aun. Nah, di Habasyah itu ada seorang raja yang adil, raja yang tidak menzalimi satupun, yang minta perlindungan kepadanya. Jadi sahabat-sahabat disuruh oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke Habasyah. Nanti akan datang pembahasannya insyaallah. Mereka menyiksa para sahabat yang menyebabkan mereka hijrah ke Habasyah, Afrika, yang dengan sendirinya Islam menyebar ke belahan negeri itu. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, ini salah satu contohnya, seorang sahabat. Ya. Beliau adalah seorang penyair dan tokoh terkenal yang mulia dari Yaman. Dia ini kepala suku yang bernama suku Daus. Sahabat Abu Hurairah itu dari suku ini, suku Daus. Makanya salah ketika beliau masuk Islam, siapa At-Tufail ini, Tufail ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, setelah beliau masuk Islam, beliau kan kembali ke sukunya, ke kampungnya. Beliau sampaikan Islam, beliau dakwakan Islam. Semuanya menolak kecuali satu orang, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau beriman. Makanya setelah itu Tufail ad-Dawsi
itu berangkat dengan Abu Hurairah kembali ke kota Mekah, menyampaikan kepada Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia seorang penyair dan tokoh terkenal yang mulia dari Yaman. Pada waktu ketika datang ke Mekah, yaitu dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy sedang gencarnya mewanti-wanti setiap yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka sebarkan isu bahwa Nabi adalah tukang sihir yang telah memisahkan antara anak dan bapaknya, seorang yang memisahkan seseorang dengan saudaranya, suami dengan istrinya, ya. Artinya mereka katakan Nabi itu pemecah belah, memisahkan istri sama suami, adik sama kakaknya, ya, orang tua dengan anaknya. Dan itu gelar-gelar kalimat-kalimat yang disematkan juga kepada orang-orang yang istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika kita mengajak manusia untuk bagaimana mereka mentauhidkan Allah, dikatakan kita pemecah belah umat. Itu sudah disematkan kepada Nabi SAW. Kalau kita katakan Nabi SAW pemecah belah, iya, kita katakan Nabi itu memecah antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka sebarkan isu bahwa Nabi itu tukang sihir, suka memecah antara ibu dengan anak, suami dengan istri. Lantas kata Tufail, demi Allah mereka senantiasa menggerogoti dan mempengaruhi saya hingga saya bertekad untuk tidak menemui dan mendengar dari Muhammad SAW. Jadi mereka selalu mereka doktrin, mereka takut-takuti supaya tidak datang bertemu Muhammad. Dia itu tukang sihir, hati-hati. Dorang itu Wahabi, hati-hati antum. Ya, zombie pengisap darah katanya. Waliyadzubillah. Dorang itu seperti Yahudi Ortodoks. Sudah didapatkan oleh Nabi SAW. Jadi sudah ada orang-orang yang memang menjauhkan orang-orang ini dari dakwah yang mulia. Sudah ada. Jadi mereka itu pengikut siapa? Abu Jahal. Saya pun menuju masjid sambil menutup telinga saya, karena sudah didoktrin ini, sudah diwanti-wanti sama orang-orang Quraisy, jangan dekat-dekat dengan Muhammad, hati-hati. Maka saya pun tutup telinga, kan begitu. Jadi saya tutup telinga saya dengan kapas hingga pada suatu saat saya ke masjid dan melihat Rasulullah SAW sedang sholat dekat Ka'bah. Saya berdiri berdekatan dan mendengar bacaan yang sangat bagus dari Muhammad SAW. Hati saya berkata, saya adalah orang yang terpelajar dan saya adalah penyair. Ya, lalu apa salahnya saya mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh orang itu? Ya, artinya kalau antum ini orang terpandang, orang terpelajar, coba dengarkan dulu. Toh, ketika dapat satu isu, ya jangan langsung telan mentah-mentah. Muslim itu cerdas. Dia harus pelajari dulu. Ya, ketika mendengarkan satu berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dia cross check dulu berita tersebut. Nah, saya ini orang terpelajar. Saya ini penyair. Apa salahnya saya dengar dari Muhammad SAW? Saya berdiri berdekatan dan mendengar bacaan yang sangat bagus darinya. Saya duduk hingga Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Tatkala dia masuk ke rumahnya, saya pun ikut masuk. Saya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu berkata tentang kamu kepada saya begini dan begitu. Jadi antum itu sudah dijelek-jelekan oleh kaummu. Saya ingin mendengar langsung dari kamu tentang masalah kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena beliau baru datang ke kota Mekah. Lantas dikatakan begini begitu tentang Muhammad SAW. Oleh karena itu, ungkapkanlah kepada saya apa masalahnya. Beliau menawarkan Islam kepada saya. Ini kata siapa? Tufail. Membacakan ayat-ayat Allah. Akhirnya saya menerima Islam dan mengikrarkan syahadatain.
Setelah itu ketika beliau mendengarkan sesuatu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini adalah kalimat yang indah. Apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi, "Coba bacakan apa yang kamu bacakan tadi. Sampaikan kepadaku." Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Dia seorang penyair. Kan dikatakan saya ini orang terpelajar. Saya ini sastrawan, penyair. Kenapa saya tidak mau dengar dari Muhammad dulu? Ketika dia minta dari Nabi untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang dibaca oleh Nabi, yang dia dengar ketika Nabi sholat di dekat Ka'bah, Nabi bacakan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Dengan dua surat itu dia katakan, ini subhanallah, ini bukan kalimat buatan Muhammad. Maka dia masuk Islam. Karena dia penyair. Dia tahu syair-syair Arab. Ini bukan buatan Muhammad ini. Maka dia masuk Islam. Ini pentingnya teman-teman sekalian. Ketika seseorang itu mengetahui makna-makna yang dibacakan kepadanya, atau apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika antum bisa menguasai bahasa Arab dan antum bisa paham apa yang antum baca di dalam sholat atau ketika antum membaca Al-Quran, itu ada keistimewaan tersendiri. Antum kalau baca ayat Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, lantas antum tahu bahasa Arab, ketika antum tahu artinya, itu dengan sendirinya akan menambah keimanan itu. Iya. Ketika antum membaca ayat, lantas antum tahu artinya, Masya Allah, itu akan menambah keimanan. Dan salah satu cara untuk menambah kekhusyuan di dalam sholat, ya tahu bahasa Arab, supaya apa yang kita baca itu kita tahu, kita maknai, kita tadaburi. Dan ulama-ulama dahulu, Masya Allah, antum tahu kisah mereka ketika mereka dapat hidayah, itu cuma apa? Gara-gara dengarkan satu ayat. Sebagai contoh siapa? Sahabat seorang ulama yang dengar satu ayat, dia dapat hidayah. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Seorang perampok, preman. Siapa? Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail bin Iyad dulu seorang preman, seorang perampok. Kan antum tahu kisahnya, ketika dia ingin merampok, ingin mencuri di salah satu rumah, ya, tiba-tiba penghuni rumah itu di malam hari sedang membaca Al-Quran. Dia tuh di atas loteng ini, sebuah panjat, tinggal mau turun. Tiba-tiba terdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh penghuni rumah tersebut. Ada satu ayat dalam surat Al-Imran, ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk takut hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Jadi belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut hatinya kepada Allah? Ini kan dia kan suka merampok, suka mencuri. Dia dengar ayat ini. Belum tibakah waktunya untuk antum bertobat kepada Allah? Ya, bahasanya seperti itu kira-kira. Akhirnya dia ketika dengar ayat ini, dia katakan sudah waktunya untuk bertobat. Tidak jadi merampok. Dapat hidayah, belajar, jadi alim ulama. Ya, lihat, cuman gara-gara dengar satu ayat. Ya. Luar biasa. Makanya preman-preman saat ini kalau mereka belajar bahasa Arab, Masya Allah. Ya. Makanya kalau bisa ajak mereka belajar bahasa Arab. Penting itu. Kita lanjutkan kisah Tufail. Perhatikanlah bahwa upaya Quraisy menghambat penyebaran dakwah dengan membuat opini miring agar tidak ada yang menemui Rasulullah SAW malah menjadi penyebab Tufail masuk Islam. Ya. Setelah penasaran untuk mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW, dan ini teman-teman sekalian hikmah besar.
adanya orang-orang yang suka membuat opini-opini miring tentang dakwah salafiyah, tentang dakwah sunnah dengan istilah-istilah yang menakutkan, wahabi, zombie-zombie pengisap darah kaum muslimin. Ternyata ada hikmah yang Allah inginkan dari situ. Orang kan penasaran, apa itu dakwah sunnah, apa itu dakwah salaf. Jadi orang penasaran, ingin belajar. Makanya seorang penyair mengatakan, wa idza aradallahu nasra fadilati tuwiyat atahalahala lisana hasudi. Jadi kata seorang penyair, wa idza aradallahu nasra fadilati tuwiyat atahalaha lisana hasudi. Jadi kalau Allah inginkan ada sebuah keutamaan yang tersembunyi itu tersebar, maka Allah gunakan lisan-lisan yang hasad untuk menyebarkan keutamaan tersebut. Jadi secara tidak langsung mereka ini promosi dakwah yang mulia ini. Ya, mereka promosi. Contoh Ustaz Khalid Basalam ini tahu hafizahullah taala, yang mereka buat isu-isu tidak baik tentang beliau. Akhirnya orang penasaran tuh, ingin cari siapa Khalid Basalamah hafizahullah taala ini. Akhirnya orang penasaran, cari di YouTube. Oh, ternyata dakwah beliau lembut, enak didengar, apalagi membahas tentang rumah tangga, masya Allah, orang suka. Jadi penasaran. Itu hikmahnya kenapa dakwah ini diserang. Justru dakwah ini semakin menyebar luas. Nah, ini juga jadi pelajaran teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz-ustadz yang menyimpang, ya, penyimpangan, nggak usah antum share mereka ini, nggak usah. Kalau tidak mau terkenal orang, lebih dikenal penyimpangan mereka. Ya, cukup antum sampaikan saja kepada manusia tentang penyimpangan mereka. Jelas ya? Oh, azan, kita azan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian yang ketiga, C, banyaknya penindasan yang menimpa orang-orang beriman dari kaum kufar. Banyaknya penindasan yang menimpa orang-orang beriman dari kaum kufar menyebabkan munculnya pembelaan dari kalangan yang tadinya turut mencemooh. Seperti contoh, jadi banyaknya penindasan yang menimpa orang-orang beriman dari kaum kafir Quraisy itu menyebabkan munculnya pembelaan dari kalangan orang-orang yang tadinya mencemooh. Seperti siapa? Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Mereka yang telah menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, 177. Kita tidak baca ini, tentang nanti akan ada kisah tersendiri tentang Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar. Mereka yang telah menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkat siksaan yang berat, di kemudian hari akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mereka? Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, yang dulunya menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan telah bersumpah untuk tidak akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Belum sampai beberapa tahun, ternyata dengan taufik Allah, Abdullah bin Abi Umayyah itu masuk Islam. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Hal ini mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, kata penulis, supaya tidak pernah putus asa dari mendakwahi manusia. Ya. Bagaimanapun kualitas kekafirannya, kefasikannya, permusuhan dia terhadap agama yang mulia ini, terhadap sunnah Nabi SAW, maka jangan pernah berputus asa. Terus kita dakwahi. Makanya ada orang-orang yang senantiasa memfitnah kita. Apa yang kita katakan? Ya, semoga Allah kasih
kasih hidayah. Ya, bisa jadi yang tadinya dia penentang paling keras terhadap dakwah ini, bisa jadi Allah kasih hidayah, dia menjadi orang terdepan di dalam mendakwakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga tidak boleh kita merasa sombong dan menghinakan mereka. Sebagaimana tidak asing bagi kita kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang salah seorang dari sahabat berprediksi mengatakan, demi Allah, Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam hingga keledai Khattab masuk Islam. Sampai artinya itu menggambarkan kebencian Umar terhadap Islam. Jadi artinya mustahil Umar itu masuk Islam. Kalaupun dia masuk Islam, nanti setelah keledainya juga masuk Islam, baru dia akan masuk Islam. Tapi sekali lagi, kalau Allah sudah berkehendak, Allah kasih hidayah, dapat hidayah dia. Sebaliknya ada orang-orang yang di atas sunnah, di atas Islam, di atas iman, kemudian berpaling meninggalkan keimanan, berpaling meninggalkan Islam, berpaling meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak terjadi, banyak kita dapati orang-orang yang tadinya di atas Islam, orang-orang yang tadinya di atas sunnah kemudian meninggalkan sunnah tersebut. Makanya terus kita berdoa, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan, jangan pernah kita meremehkan majelis ilmu. Jangan pernah kita remehkan majelis ilmu. Jangan pernah kita merasa sudah puluhan tahun ngaji, sehingga ketika mendengarkan satu kajian, satu pembahasan kitab, lantas ada perasaan di dalam diri kita meremehkan kajian tersebut. Anak kan sudah pernah belajar, dengar sering-sering dengar pembahasan-pembahasan seperti itu. Hati-hati. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa meminta hidayah. Makanya apa yang kita ucapkan minimal 17 kali di dalam salat kita, toh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, petunjuk untuk menetap berjalan di atas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu kan ada yang mengatakan Islam, siratal mustaqim itu ada yang mengatakan sunnah Nabi, siratal mustaqim ada yang mengatakan al-haq, kebenaran, siratal mustaqim ada yang mengatakan jalannya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini tafsir yang saling melengkapi, tidak bertentangan. Jadi saling melengkapi. Memang jalan yang lurus itu Islam, sunnah Nabi, kebenaran, dan jalannya para sahabat. Karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat. Kita diperintahkan untuk tidak mati kecuali di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu? Baik. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati. Hadis Irbad bin Sariyah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kita diperintahkan untuk menetapi kebenaran. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari dalam Al-Qur'an, dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takunanna minal mumtarin. Maka Allah katakan, jangan pernah ragu dengan kebenaran tersebut. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya sahabat-sahabat Nabi. Apa dalilnya? Oh, sangat banyak dalilnya. Dalam surat Taubah ayat 100. Nabi memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassuku biha. Nabi perintahkan, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kata Nabi, tamassaku biha, pegang teguh sunnah-sunnah mereka. Itu siratal mustaqim yang kita minta. Karena sebagian salaf itu mengatakan, sami'tu kalimatan nafa'ani Allahu biha 30 sana. Ini pentingnya kita menghadiri majelis ilmu. Kata sebagian salaf, sami'tu kalimatan, aku pernah mendengarkan sebuah nasihat. Satu kalimat aku dengarkan.
Dengan satu nasihat itu kata beliau, nafa'ani Allahu biha salasina sana. Satu kalimat yang aku dengarkan dengan nasihat tersebut, Allah memberikan manfaat kepadaku selama 30 tahun namanya. Dengan satu nasihat itu. Bayangkan satu nasihat. Bagaimana banyaknya nasihat yang disampaikan di majelis ilmu. Jadi bisa jadi teman-teman sekalian, ketika kita menghadiri satu majelis, walaupun pembahasannya sering-sering dibahas, tapi bisa jadi ada satu nasihat yang mungkin tidak pernah kita dengar, disampaikan oleh sang ustadz, dengan satu nasihat itu bermanfaat untuk puluhan tahun ke depan. Bisa jadi 10 tahun ke depan bermanfaat nasihat tersebut. Nah, jadi jangan pernah bosan datang ke majelis ilmu. Antum di sini bisa pekan sudah 5 kajian, Insya Allah 5 kajian dalam sepekan. Ya, anggap saja ini kampus antum di sini, ya kampus non formal. Antum datang belajar setiap pada maghrib sampai isya untuk kehidupan akhirat antum. Sisanya itu antum di luar cari dunia, cari istri di luar. Hah? Di dalam. Ya, karena di majelis ilmu kita cari ilmu toh, bukan cari akhwat toh. Cari ilmu kita di sini. Oke. Baik, kita selesai. Kita masuk pembahasan tentang rumah Al-Arqam atau Darul Arqam. Itu rumah Darul Arqam, rumah Al-Arqam. Al-Arqam sebagaimana yang tadi kita sebutkan adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu, dan beliau dari suku Bani Makhzum. Sukunya siapa Bani Makhzum? Sukunya, kabilahnya siapa? Abu Jahal. Jadi Makhzum ini adalah kabilahnya Abu Jahal, ya. Dan beliau radhiyallahu taala anhu memberikan tempatnya sebagai rumah atau markas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat beliau yang jumlahnya sekitar 60 sahabat. Nabi ingin mentarbiyah, Nabi ingin mentasfiyah sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam supaya mereka istiqamah, supaya mereka tegar di atas kebenaran. Dan subhanallah, salah satu perkara yang menakjubkan, ternyata orang-orang Quraisy tidak mengetahui tempat ini, padahal rumahnya Arqam ini itu di Mekah, dekat Ka'bah dan tidak jauh dari Jabal Jabal atau Bukit Sofa. Dan kita tahu Mekah dulu kan kecil. Jadi orang-orang itu saling mengenal. Jadi subhanallah, kata para ulama, salah satu yang menyebabkan orang-orang Quraisy tidak mengetahui rumah ini sebagai markas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mentasfiyah dan mentarbiyah sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena memang Arqam ini, Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu itu umurnya masih sangat kecil. Umurnya 16 tahun. Belum masuk Islam. Dan beliau tidak dikenal ketika itu. Karena memang Nabi SAW tidak memberitakan, tidak mengabarkan tentang nama-nama sahabat yang beriman kepada beliau. Jadi orang tidak tahu. Jadi tidak terbetik dalam benak mereka, orang-orang Quraisy, bahwa Nabi itu menjadikan rumahnya sebagai markas. Karena umurnya masih 16 tahun, Masya Allah. Sudah beriman kepada Nabi SAW. Kedua, beliau kan dari suku apa? Sukunya Abu Jahal, kabilah Makhzum, kan begitu. Jadi orang-orang tidak akan menyangka bahwasanya Nabi SAW akan menjadikan rumah sahabat ini sebagai markas. Karena kita tahu bagaimana permusuhan antara kabilahnya Abu Jahal dengan kabilahnya Nabi SAW. Kalau kabilahnya Nabi SAW, kabilah apa? Abdul Manaf toh, Banu Hashim. Nah, itu kan selalu bersaing dengan kabilahnya Abu Jahal, Banu Makhzum.
selalu bersaing. Makanya salah satu perkara yang menjadikan Abu Jahal itu tidak mau beriman kepada Nabi karena dia sudah kalah, kabilahnya itu sudah kalah. Jadi kabilah Abu Jahal dan kabilahnya Nabi SAW itu selalu saling berseteru itu, selalu bersaing. Akhirnya kalah. Dari sukunya Nabi SAW keluar seorang Nabi. Begitu, akhirnya dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Jadi tidak mungkin ada yang dari sukunya memberikan tempat untuk menjadi markasnya Nabi SAW di dalam mentarbiyah dan mentasfiyah sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Setelah penganut agama Islam semakin banyak dan perlu mengambil sebuah tempat sebagai ajang pertemuan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menimba ilmu, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkumpul dengan mereka secara terang-terangan karena sahabat-sahabat Nabi dan beliau sallallahu alaihi wasallam belum punya kekuatan, masih lemah mereka, ditindas oleh orang-orang Quraisy. Tidak mungkin berkumpul dengan mereka secara terang-terangan, maka diputuskanlah untuk menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai markas dakwah. Rumah tersebut terletak di atas Bukit Sofa dan pintu bagian belakangnya bisa dimasuki tanpa kelihatan oleh orang lain. Rasulullah SAW menjadikannya sebagai pusat dakwah pada tahun kelima kenabian. Jadi sekitar 5 sampai 7, 8 kenabian. Di rumah inilah Nabi SAW mentarbiyah sahabat-sahabat beliau SAW. Di tempat itulah para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, serta belajar bagaimana berqudwah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, apa hikmahnya? Kata penulis kitab, merenungkan kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengumpulkan para sahabatnya di satu tempat untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Pertama, pentingnya sholat berjamaah di masjid karena sangat jauh perpautannya antara sholat sendirian di rumah dan sholat bersama umat Islam, yaitu dia bisa mempelajari secara langsung tentang praktek sholat dan bagaimana berinteraksi dengan yang lain menurut moral dan etika yang baik. Jadi ini salah satu hikmahnya juga kenapa kita diperintahkan khususnya laki-laki wajib untuk sholat berjamaah, karena di masjid itu akan tercipta saling menyayangi, kepedulian, saling mengenal yang tadinya tidak baku tahu. Di majelis ilmu, di masjid, sholat berjamaah, saling mengenal. Dan itu akan memupuk kepedulian di antara mereka, rasa sayang di antara mereka. Nah, itu salah satu hikmah besar kenapa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, di masjid kita saling baku togor. Di masjid pula kita akan tahu bagaimana keadaan teman-teman kita. Kenapa kita disuruh saling merapatkan pundak dengan pundak, saling berhadapan, saling bertemu, supaya kita bisa merasakan, oh ternyata fulan ini ada sakit, tuh lagi panas badannya, kan ketahuan. Makanya pundak dengan pundak itu saling berdekatan. Itu salah satu hikmahnya, ketahuan, oh ternyata fulan ini ada sakit. Oh iya, wajar, dia pengantin baru, makanya dia sakit. Itu hikmahnya kan. Saat teman tidak ada, kita akan tanya kabarnya, kita akan cari tahu kabarnya bagaimana. Ya intinya memupuk rasa cinta di antara kaum muslimin. Nabi SAW kumpulkan mereka supaya tercipta ini rasa cinta di antara sahabat-sahabat. Ya, mereka ada berapa tadi? Ada 60 sahabat. Nabi mendidik di rumah Al-Arqam supaya mereka menguatkan. Makanya tidak heran sahabat-sahabat itu di antara sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Itu sifatnya sahabat-sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang sudah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mulia. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita kan ambil pemahamannya siapa? Sahabat Nabi SAW. Itu alasannya. Pertama, mereka orang-orang yang Allah sudah ridhoi. Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Kedua, mereka orang-orang yang Nabi sudah rekomendasikan. Mereka ini adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang ketika dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ucapan mereka an yaqulu sami'na wa ata'na. Itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang melihat langsung wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu generasi yang langsung belajar tafsir ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berguru langsung kepada Nabi tanpa ada perantara. Makanya mereka itu lebih dekat kepada kebenaran yang kita harus ikuti mereka. Mereka sebagai qudwah, panutan di dalam beragama setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi. Makanya seorang muslimah, sikap mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan mereka. La tasubbu ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian caci maki sahabat-sahabatku. Waliyadzu billah, datang orang-orang saat ini yang suka mengkritik sahabat-sahabat Nabi, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Siapa antum? Mereka orang-orang yang sudah, masya Allah, kalau kita pelajari kisah mereka, orang-orang yang mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka untuk Islam yang mulia ini, untuk sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pentingnya memiliki sahabat yang baik dalam kehidupan seorang muslim. Karena seorang muslim harus memiliki teman yang baik yang bisa mengingatkannya apabila dia khilaf, apabila dia jatuh kepada kesalahan, kekeliruan, mengajarkannya apabila dia lupa, dan menasihatinya apabila dia lalai. Dan Allah SAW sudah menyampaikan kepada kita, al-mar'ini khalilihi. Seseorang itu kan tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Dan sebaik-baik teman itu adalah teman yang mengingatkan kita ketika kita lalai, kita lupa. Makanya jangan salah di dalam memilih teman. Dan teman yang paling dekat dengan kita siapa? Si istri kita, pasangan kita. Maka hati-hati di dalam memilih istri, hati-hati di dalam memilih suami, karena mereka adalah teman yang paling dekat dengan kita. Tidur satu ranjang dengan kita, baku polo, apalagi ke pengantin baru. Yayan senyum-senyum, Yayan, masya Allah. Ya, mereka teman yang baik. Karena kalau salah memilih pasangan, itu adalah musibah bagi kita. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 3 perkara yang kita harus berhati-hati di dalam memilih 3 perkara ini, Nabi mengatakan apa dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Innama sya'nu fi thalathatin. Sesungguhnya sya'mu itu, kesialan itu hanya pada 3 perkara. Artinya Nabi di sini bukan menetapkan tatoyur, bukan. Nabi di sini sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim, Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati memilih 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Nabi katakan innama sya'nu fi thalathatin. Sesungguhnya sya'mu itu ada pada 3 perkara. Yang pertama fil faras, pada kendaraan, wal mar'ati, pada wanita, seorang istri, kemudian waddar, pada rumahnya. Ini 3 perkara yang Nabi suruh berhati-hati di dalam memilihnya. Rumah, wanita, dan kendaraan. Ini punya pengaruh kepada kehidupan kita. Ada dampak buruknya. Dan dampak buruknya itu jelas.
Nabi ketika mengatakan salah satu perkara yang kita harus berhati-hati memilihnya adalah istri. Kalau salah di dalam memilih istri, dapat istri yang apa namanya, yang suka marah-marah, tidak juga pembaroko. Bisa jadi dapat istri pembaroko. Bisa jadi ada seperti itu, istri-istri yang merokok. Itu kalau dapat istri yang kurang ajar, suka marah-marah, apalagi merokok, itu musibah bagi antum. Musibah. Itu punya pengaruh buruk dalam kehidupan kita, tidak tenang kehidupan kita. Makanya Nabi katakan hati-hati di dalam memilih pasangan. Begitu juga hati-hati di dalam memilih rumah, kendaraan, dia punya pengaruh. Jangan juga payango, itu syirik itu. Itu syirik itu. Itu masuk tatoyir itu pembahasannya. Kalau payango itu masuk tatoyir itu syirik. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun kata Nabi. Jadi tiaro itu menganggap sial, atau bahasa hari-hari kita pamali. Pamali itu kata Nabi syirik, pamali itu kata Nabi syirkun, kesyirikan. Tidak boleh, itu kesyirikan. Tergantung syiriknya, bisa jadi syirik besar atau syirik kecil, tergantung keyakinannya. Jadi pamali itu bisa menjadi syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tergantung keyakinannya seperti apa. Nah itu jadi kedua apa pentingnya memiliki sahabat yang baik dalam kehidupan seorang muslim. Harus pilih sahabat yang baik. As-sahibu sahib kata para ulama, sebab teman itu pasti dia menarik. Kalau teman baik dia akan menarik kepada kebaikan, kalau buruk dia akan menarik kepada keburukan. Begitu juga pasangan. Kalau pasangan kita baik, dia akan menarik kepada kebaikan. Kalau pasangan kita buruk, ya jadi buruk juga kita. Hati-hati di dalam memilih pasangan. Kalaupun terlanjur, maka bersabar karena dia adalah ujian untuk kita. Doakan kebaikan untuk dia dan terus mendakwahkan. Jangan pernah putus asa. Ya kalau tetap begitu, ya sudah antum kain ulang. Yang ketiga, pentingnya sebuah ikatan dan hubungan yang terus-menerus antara sesama muslim, dan hukumnya akan semakin penting apabila mereka berada di negeri yang asing dan di kalangan masyarakat yang tidak mengindahkan aturan Islam. Jadi ini pentingnya sebuah ikatan dan hubungan yang terus-menerus antara sesama muslim. Jadi kita harus memang saling bertemu. Ya, makanya penting ada majelis toh. Penting ada halaqah-halaqah, di situ kita saling diingatkan kebaikan-kebaikan. Itu penting. Itu salah satunya menjaga keimanan kita. Oleh karena itu bagi mereka yang seperti ini wajib mengadakan perkumpulan untuk bisa bekerja sama dalam kebaikan dan agar tetap berada dalam kebenaran, ya, buat perkumpulan, buat komunitas, ya, komunitas cinta sunnah, cinta kebaikan, ya, itu bagus, penting. Yang kita di situ bertahun, saling tolong menolong di atas kebaikan, begitu. Buat kenapa? Bisa juga antum buat komunitas jomblo cinta sunnah, boleh. Boleh juga. Agar ikatan persaudaraan semakin kuat. Nah itu tujuannya. Adanya komunitas supaya bagaimana ukhuwah kita lebih kuat. Jadi membuat satu komunitas itu tidak terlarang. Yang terlarang itu ketika kita buat perkumpulan, komunitas, kemudian kita membangun al-wala wal bara, cinta dan benci di atas perkumpulan itu, di atas komunitas itu yang tidak boleh. Itu yang diharamkan di dalam Islam. Jadi perkumpulan, komunitas, apapun itu lembaga, itu cuma sebagai wasilah saja. Sebagai wasilah untuk menguatkan kita. Yang diharamkan oleh para ulama ketika menjadikan wasilah ini sebagai sebagai tempat di mana kita membangun loyalitas itu. Al-wala wal bara, cinta dan benci, karena kelompok kita, karena komunitas kita,
Itu yang tidak boleh, itu yang diharamkan. Itu namanya hizbiyah, dan itu diharamkan di dalam Islam. Jadi bagus buat komunitas para suami cinta sunnah, boleh. Komunitas para suami cinta poligami. Hanya saling menguatkan di situ, para suami saling menguatkan. Nah, boleh angkat Yayan jadi ketuanya. Oh ya, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukannya yang kedua, yang ketiga sekarang ya? Oh ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang seperti ini wajib mengadakan perkumpulan untuk bisa bekerja sama dalam kebaikan dan agar tetap dalam kebenaran, agar ikatan persaudaraan mereka semakin kuat dan agar iman yang ada di dalam dada tetap terjaga, tidak luntur dan tidak lemah. Ya. Makanya saya sering sampaikan, yang sudah menikah jangan jauh-jauh dari Masjid Khalid bin Walid, supaya tidak luntur keimanannya, semangat belajarnya. Harus dekat-dekat dengan majelis. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang mengelilingi kelompok kecil muslim ini adalah dari kalangan orang-orang kafir. Yang keempat, pentingnya tarbiyah dan kekompakan yang bersifat kontinu dalam masalah perbaikan dan pengarahan. Karena dalam melakukan perbaikan mesti ada tarbiyah. Tarbiyah itu kan adalah, artinya apa tarbiyah? Tarbiyah itu kan artinya mendidik. Dan tarbiyah itu adalah istilah syariat kita. Dan tarbiyah adalah metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka punya pilar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah mereka dibangun di atas at-tasfiyah wa tarbiyah. Jadi sebelum mentarbiyah ada tasfiyah. Tasfiyah itu memurnikan, membersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jadi membersihkan akidah, ibadah, muamalah dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, dosa, maksiat. Dibersihkan dulu akidahnya, ditasfiyah namanya, dimurnikan, dibersihkan. Setelah ditasfiyah baru ditarbiyah, dididik, diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu praktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sebuah nikmat, karunia dari Allah, di mana Allah mengutus di tengah-tengah manusia seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sifat Rasul ini kata Allah, yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, ini dizakkihim. Rasul ini membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada akidah mereka, ibadah mereka. Pemahaman-pemahaman yang keliru, yang menyimpang. Setelah ini namanya tasfiyah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Nabi ta'lim, Nabi tarbiyah mereka. Nabi didik mereka dengan apa? Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Apa hikmah? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya tarbiyah. Jadi sekali lagi kita katakan tarbiyah ini adalah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tasfiyah, kita tarbiyah. Paham ya? Jadi kan bukan tarbiyah yang dimiliki atau istilah yang dimiliki oleh satu kelompok, bukan. Tapi ini istilah syar'i, ini mendidik sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting tarbiyah. Nah, di sini beliau katakan tarbiyah yang baik tidak bisa diraih dengan mudah dan dengan jalan pintas, karena dia bukanlah sebuah kalimat yang cukup sekadar disampaikan dan setelah itu selesailah tugas seorang pendidik, seorang murabbi. Dari kata robba, yurabbi, tarbiyah. Orangnya disebut murabbi, ya. Seorang murabbi, pendidik. Seorang murabbi dan seorang dai, bahkan yang wajib dilakukan bagi setiap dai, murabbi dan setiap guru adalah bagaimana mengambil pelajaran penting dari rumah al-arqam. Jadi penting kita ada halaqah-halaqah. Halaqah-halaqah itu kita belajar di situ
Al-Quran, kita belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan ilmu kita, menguatkan keimanan kita. Ya, jadi sekali lagi, istilah tarbiyah jangan antum salah pahami. Istilah tarbiyah adalah istilah yang syar'i, bukan istilah yang dimiliki oleh satu kelompok, bukan. Ini istilah syar'i ini. Ya. Dan memang kita perlu adanya tarbiyah, buat halaqah-halaqah di mana kita belajar di situ. Yang keliru itu, yang salah itu kalau kita buat satu halaqah kemudian kita bangun apa? Al-wala wal bara. Itu yang tidak boleh. Ya. Kita bisa belajar apapun, kita bisa belajar di halaqah. Kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa belajar tafsir Al-Quran, kita bisa belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Yang penting antum ada pembimbing yang betul-betul berilmu, yang menguasai ilmunya, begitu. Penting itu, supaya betul-betul apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran bisa dipahami. Karena banyak orang-orang yang mungkin sudah ngaji, ketika dihadapkan dengan surat-surat pendek saja mereka tidak tahu artinya. Surat-surat pendek padahal ini sering didengar ini dalam surat-surat mereka. Makanya Imam At-Tabari mengatakan, wallahi innila ajabu, demi Allah aku itu heran, mimman qara al-Quran, dari orang-orang yang membaca Al-Quran, dari orang-orang yang menuntut ilmu, walam ya'lam ta'wilahu, mereka tidak bisa mengetahui makna dari ayat-ayat Al-Quran. Wa kaifa yataladzadzu bi ayatihi, bagaimana mungkin mereka bisa merasa nikmat dengan ayat-ayat yang mereka baca kalau mereka tidak paham apa yang mereka baca. Nah, itu penting kita belajar Al-Quran, belajar tafsir. Nah, adanya halaqah antum di sini ada halaqah kan, alhamdulillah ada halaqah bahasa Arab, ada halaqah tahsin dengan Ustaz Fadlan hafizahullah taala, itu halaqah itu, alhamdulillah. Halaqah bahasa Arab ada, halaqah tahsin ada. Ya. Buat lagi halaqah lain. Apa lagi? Buat halaqah khusus untuk pembahasan rumah tangga. Boleh, untuk para suami. Boleh. Alhamdulillah. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya keras untuk mengumpulkan sahabatnya sesaat demi sesaat, sehari demi sehari untuk mentarbiyah mereka, memberikan pengarahan tentang agama, itu adalah sebuah pelajaran penting bagi setiap yang bertindak sebagai penanggung jawab atau sebagai ayah atau sebagai seorang muslim atau sebagai seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua dan pendidik untuk memperhatikan dengan siapa anak-anak dan murid-murid mereka bergaul. Ini anak-anak juga perlu diperhatikan sebagai seorang ayah. Perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Karena seorang anak itu sebagaimana kata seorang penyair, al-ilmu fi sigari kan naqsi fil hajari. Jadi anak itu ketika dia belajar, al-ilmu fi sigari, orang yang belajar ketika masih kecil itu bagaikan mengukir di atas batu kan. Artinya apa, anak-anak itu apa yang mereka dengar itu langsung menancap kuat di dalam memori mereka. Jadi perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Jadi kalau anak-anak yang suka bergaul dengan anak-anak yang kurang ajar, yang keluar dari lisan-lisan mereka kalimat-kalimat yang tidak bagus, ya sudah diikuti sama anak, dan memori anak itu sangat kuat. Makanya kata penyair Arab mengatakan apa? Al-ilmu fi sigari, orang belajar ketika masih kecil itu kan naqsi fil hajari, bagaikan dia mengukir di atas batu. Artinya kuat hafalannya. Beda dengan orang sekarang ini toh. Belajar satu ayat, menghafal satu ayat, 5 ayat sudah dihafal. Dia mau lanjut ayat 6 ke ayat 10. Yang 1 sampai 5 dia lupa. Beda dengan anak kecil. Anak kecil itu memorinya sangat kuat. Jadi satu kali dia dengar kalimat yang tidak bagus itu langsung tersimpan di memorinya itu langsung. Makanya perhatikan pergaulan anak, dengan siapa dia bergaul. Ya, hati-hati. Ya, kalau orang tuanya suka mengucapkan kalimat-kalimat kasar, cacian, makian, itu yang dihafal sama anak. Makanya anak-anak itu kalau tinggal di satu kompleks,
atau tetangga antum suka putar musik, dia hafal itu, cepat dia hafal. Iya, cepat sekali dia hafal itu. Anak-anak seperti itu. Nah, kenapa? Iya, itu hari-hari mereka dengar. Nah, itu penting. Ya, penting kita perhatikan. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk pembahasan hijrah ke Habasyah. Dan ini adalah hijrah yang pertama di dalam Islam, itu hijrah ke Habasyah. Baik, subhanallah. Tidak ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله